Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Umat manusia, anak-anak dari usia 3 tahun hingga lelaki tua yang sekarat itu bertambah sekitar 10 miliar yuan. Tetapi pada saat ini, dengan kemunculan lebih dari 30 miliar tentara abisal, rata-rata ada 3 tentara abisal yang bertugas menjaga di sekitar setiap orang. Selain itu, hal yang paling membuat frustrasi adalah bahwa pasukan abisal ini semuanya memiliki kekuatan kelas Wuhuang. Tentu saja, pada kenyataannya, pasukan jurang tidak bisa benar-benar dikelilingi oleh 3 manusia. Tetapi ketika Anda melihatnya, di dalam ribuan kota manusia, semua ruang terbuka ditempati oleh pasukan abisal. Semua penghuni diblokir di rumah dan tidak diizinkan keluar dalam satu langkah. Selama mereka tidak pergi, pasukan abisal itu tidak akan pernah menyerang siapapun. Semua penduduk bersembunyi di rumah, memandang keluar jendela, padat dan padat benar-benar menutupi seluruh kota pasukan, seluruh orang mati rasa. Selama ini, di atas sekolah, semua orang telah mempelajari sejarah ini. Tentara jurang ditekan dan ditundukkan oleh Chu Xingyun. Dengan kekuatan satu orang, Chu Xingyun memasuki dunia jurang, menghabiskan ratusan tahun, benar-benar ditekan, menaklukkan ras jurang, dan menjadi yang tertinggi di dunia jurang maut. Namun, manusia selalu memandang rendah Zek. Manusia adalah makhluk yang lebih tinggi, memiliki kebijaksanaan super tinggi dan kreativitas tanpa batas, dapatkah ia dibandingkan dengan Zek lainnya? Dalam pikiran semua orang dari ras manusia, gambar Chu Xingyun, hitam dan hitam, berdiri di atas batu besar. Sekitar Chu Xingyun, ratusan juta bak kecil seukuran kuku menutupi tanah dengan padat. Ukuran kuku. Itu benar, bukankah yang disebut ras Baiji merujuk pada kumbang? Dan apa yang disebut kumbang, bukankah itu seukuran kuku? Karena itu, sebelum hari ini, semua manusia berpikir bahwa Chu Xingyun hanya pergi ke dunia jurang dan memiliki beberapa sarang cacing, menjadi bos dari kumbang. Bahkan, di mata kebanyakan orang, jika mereka mau pergi ke bawah tanah, mereka juga cenderung menjadi jurang tertinggi dan dengan demikian mendominasi dunia jurang. Tapi hari ini, ketika mereka melihat pasukan jurang dengan mata kepala sendiri, semua orang bodoh. Melihat sekeliling, kumbang-kumbang itu merayap di tanah, semua sebesar seekor sapi, karapas, bersinar dengan kilau logam, dan seluruh tubuh memancarkan tekanan unik Kaisar Wu. Angkatan udara Zek yang terbang di langit dan menutupi seluruh langit semuanya sebesar kuda, meskipun ketinggian terbangnya tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Kadang-kadang, 1 atau 2 Zek, tanpa kendali, menabrak menara di dekatnya, dan dalam beberapa saat, menara itu langsung terfragmentasi dan berubah menjadi langit puing, dan yang terjauh bahkan bisa terbang sejauh 10.000 meter. Pasukan sebesar itu pasti bisa menyapu dan bahkan memusnahkan kemanusiaan dalam waktu 3 hari. Bahkan klan iblis yang kuat, dalam menghadapi kekuatan seperti itu, juga sulit untuk melawan, dan sulit untuk melarikan diri dari ujung yang hancur. Sampai sekarang, semua talenta benar-benar memahami kekuatan macam apa dan kekuatan seperti apa yang disebut Abyssal Supreme mewakili. Seperti yang dikatakan Chu Wuking, seluruh dunia Qiankun dijaga oleh Chu Xingyun, dan dia ditembak jatuh dengan satu tangan. Sekarang, karena semua orang tidak membutuhkan keluarga kerajaan Chu, mengapa keluarga kerajaan harus melindungi mereka? Faktanya, keluarga kerajaan dari Great Chu tidak melakukan apa-apa, selama mereka mencabut larangan Zek dan mengizinkan pasukan dunia abisal, sehingga memasuki permukaan, manusia akan punah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimanapun, Zek adalah Zek, dan kecerdasan mereka benar-benar tidak tinggi. Meskipun di bawah perintah ketat Kaisar Zhuang, semua Zek tidak berani menyerang manusia, tetapi di bawah kebosanan, meja-meja dan kursi-kursi batu di kedua sisi jalan dan pinggir jalan batu semuanya ditaburkan. Dalam kemalasan, Zek selalu suka menggigit sesuatu. Oleh karena itu, dermaga batu di pinggir jalan, meja dan kursi batu telah menjadi tujuan mereka. Dengan suara klik, di bawah perhatian semua manusia, batu-batu yang sangat keras, bahkan batu-batu granit, dan lampu-lampu jalan yang terbuat dari besi dan logam semuanya diubah menjadi pecahan di bawah mulut Zek, dan ditelan. Perut naik. Ada pria kejam yang melihat tembok rumah di rumah, atau kekayaannya dihancurkan, dan bergegas keluar rumah, menyerang Zek. Tetapi dalam menghadapi serangan seperti itu, Zek bahkan tidak peduli. Dengan curiga, dia berbalik untuk melihat manusia yang menyerang, mengingat larangan Kaisar, dan kemudian mengabaikannya. Dalam menghadapi 36 miliar prajurit perang, prajurit jurang, kecuali jika itu adalah tangan Kaisar manusia hampir tidak dapat mencapai tujuan menembus pertahanan. Orang-orang yang mudah tersinggung itu, di bawah serangan yang menyakitkan, para Zek itu benar-benar tidak sadar, tetapi sebaliknya mereka mengejutkan diri mereka sendiri dan memecah darah mereka.
Setelah mendengar napas berdarah, beberapa Zek dengan kecerdasan yang relatif rendah tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka, bahkan melupakan larangan kaisar dan mencoba menyerang manusia. Untungnya, selalu ada sejumlah besar prajurit Zek tingkat kapten di dekatnya, bergegas pada waktunya untuk menghindari terjadinya tragedi. Namun, Zek yang memulai kegilaan tidak memiliki pemikiran, tanpa alasan, hanya naluri. Mereka tidak tahu apa itu ketakutan, apa itu rasa sakit dan ketakutan. Bahkan jika kapten menghentikan mereka, mereka tidak takut, mereka hanya ingin menelan ras manusia yang segar dan lezat. Dalam keputusasaan, Kapten Zek harus mencekiknya. Konfrontasi Kaisar Wu tingkat dan pertahanan terhadap satu sama lain sangat tinggi, dalam pertempuran itu, semua orang terpana. Setelah itu, seseorang mengambil beberapa pecahan kumbang abisal dan menggilingnya menjadi pisau perang, yang ternyata besi dan berlumpur dan tidak bisa dihancurkan. Belum lagi konfrontasi antara tentara Zek dan manusia, di sisi lain. Departemen Militer, Politik, Hukum, dan Pengawasan Manusia dikepung oleh tentara. Qian Ruhai, Qian Dingding, Qian Dangdang, dan Chu Xingtian semuanya adalah kaisar-kaisar Wu, jadi mereka tidak dihargai dengan kejam oleh Chu. Mereka hanya mengirim beberapa jenderal Zek untuk lewat. Qian Ruhai beberapa orang, meskipun dalam hal ras manusia, sudah menjadi ahli seni bela diri yang kuat. Tapi di depan elit Baiji Jurang, benar-benar tidak ada. Anda tahu, elit dari Jurang Baisi semua memiliki kekuatan kelas Wu Huang. Yang paling penting, mereka memiliki karapas yang hampir tak terkalahkan yang tidak dimiliki manusia. Meskipun, sebaliknya, manusia memiliki kebijaksanaan yang lebih berharga jauh melampaui Zek, tetapi di hadapan kekuatan absolut, kebijaksanaan sama sekali tidak berguna. Dengan kebijaksanaannya, Chu Xingyun menjadi yang tertinggi di dunia jurang maut. Tapi sekarang, bahkan jika itu Chu Xingyun di sini, dia tidak memiliki cara untuk berurusan dengan pasukan abisal. Kekuatan Tintin Dangdang tidak lemah, tetapi bahkan melawan prajurit jurang yang paling umum, mereka sulit untuk mengatakan kemenangan. Terlebih lagi, pada saat ini, di sekitar tentara, setidaknya 300 juta perang Zek akan dikepung. Sedangkan untuk pasukan anti-iblis, setidaknya ada 3 miliar elit Zek di sekitar 30 juta pasukan anti-iblis. Bagaimana melawan ini? Chu yang paling kejam dihargai adalah Departemen Hukum tempat Dongfang Tianxiu berada. Pada saat ini, 360 kaisar abisal ditangguhkan di atas Departemen Hukum, dan 360 kaisar abisal bergabung untuk sepenuhnya memblokir semua ruang di sekitar Departemen Hukum. Di dalam aula utama Kementerian Hukum, wajah Dongfang Tianxiu duduk di atas tahta ketua pengadilan seolah-olah malu. Melihat langit di luar jendela, 360 kaisar abisal, Dongfang Tianxiu tahu, kali ini, dia dikalahkan, benar-benar dikalahkan, tetapi entah bagaimana dikalahkan. Bahkan, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Chu Ruqing sudah bisa melakukan ini. Sebagai satu-satunya putra Chu Xingyun, ia juga memiliki pengaruh dan kemampuan ini. Tapi Dongfang Tianxiu tidak mengerti itu, karena itu bisa dilakukan untuk waktu yang lama, mengapa sampai hari ini akhirnya terlintas dalam pikiran. Sebenarnya, serangan balik Chu yang kejam banyak, bahkan lebih sederhana dari ini. Misalnya, jika Anda dapat bergegas ke Kaisar Ziwei secara langsung, atau jika Anda dapat berteriak salah satu dari dua kaisar, Dongfang Tianxiu akan berakhir dengan kegagalan. Namun pada kenyataannya, kedua jalan ini, Dongfang Tianxiu telah diblokir. Begitu Chu Wuqing benar-benar mencoba mengundang dua kaisar ini, mereka pasti akan dihentikan oleh orang-orang Dongfang Tianxiu dan dikirim kembali. Tapi apa yang dia harapkan dari Dongfang Tianxiu adalah bahwa Chu dengan kejam melewati dua kaisar, dan bahkan mengundang iblis-iblis dan jurang untuk mengambil tindakan yang tidak pernah dia harapkan. Mengambil napas panjang, Dongfang Tianxiu tidak terlalu panik. Diam-diam berdiri, Dongfang Tianxiu tahu bahwa pada saat ini, dia telah mengatur respon internal dari dua kaisar, dan seharusnya menabrak batu Zhenlong, Sima Pian, dan Kaisar Ziwei. Selama mereka datang, Dongfang Tianxiu masih akan kehilangan waktu ini, tetapi itu tidak akan dikalahkan terlalu teliti, dan itu masih dapat mempertahankan kekuatan kembalinya Dongshan. Dalam sesaat berpikir, dengan suara tajam memecahkan langit, cahaya keemasan naik dari langit barat dan melaju lurus ke sisi ini. Hampir pada saat yang sama, api kemerahan terbang dari timur, mengalir ke samping seperti bambu yang patah. Dongfang Tianxiu tersenyum santai, perlahan berdiri dan berjalan menuju balkon di luar. Berjalan sepanjang jalan ke balkon, Dongfang Tianxiu menatap kekosongan 360 kaisar jurang. Melihat sekeliling selama seminggu, Dongfang Tianxiu berkata dengan dingin, siapa yang mengizinkanmu meninggalkan dunia jurang tanpa izin, yang memungkinkanmu memasuki dunia permukaan dengan santai? Menghadapi pertanyaan Dongfang Tianxiu, dengan suara dingin, menara kaki Chu Wuqing memegang kepik bintang 7 yang besar, dan datang dari kehampaan. Tiba jauh-jauh dari Departemen Fa, Chu dengan kejam memandang ke bawah di balkon Departemen Fa, dan Oriental Tianxiu yang berdiri penuh dengan kedinginan energi di matanya. Melihat dingin pada Chu Ruthless, Dongfang Tianxiu berkata, hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, kamu telah membuka pintu ke neraka.
Melihat Dongfang Tianxiu dengan bangga, Chu dengan kejam berkata, Andalah yang benar-benar melakukannya untuk kepentingan diri Anda sendiri. Alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena saya tidak ingin seluruh manusia, karena kepentingan diri Anda. Menjangkau dengan keras, Chu menunjuk tanpa ampun dan tajam ke jalan Dongfang Tianxiu. Sekarang Anda tidak punya tempat untuk pergi, begitu cepat, saya akan memberi Anda cara kematian yang layak. Dengan mendengus dingin, Chu dengan kejam mengangkat dadanya dan dengan bangga berkata, saya adalah ketua pengadilan di Departemen Hukum. Saya memiliki hak, identitas, dan status yang diberikan oleh ayah Anda. Tanpa persetujuan dari Departemen Pengawasan, dapatkah Anda bergerak sesuka hati? Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Chu tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian dia tertawa. Dalam tawa itu, Chu dengan kejam berkata, semua ini memang didirikan oleh ayah saya, tapi, semuanya akan dihancurkan dalam hidup, dan ayah saya memantapkannya, sehingga sebagai putranya, ia secara alami memiliki hak untuk menghancurkan. Kata-kata Chu Ruking baru saja jatuh. Di antara dua suara siulan, Kaisar Ziwei dan Kaisar Pian, menyeret satu emas dan satu merah, dan dua pita cahaya, muncul di atas Fa. Melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, Kaisar Ziwei berkata, apa yang terjadi, kejam, apa yang akan kamu lakukan? Kata-kata Kaisar Ziwei jatuh begitu saja, dan Kaisar menusuk Kaisar dan berkata, mengapa kamu ingin menggulingkan semua yang dibangun ayahmu, dan siapa yang memberimu hak? Melihat Kaisar Ziwei yang tiba-tiba muncul, dan Kaisar Pian, dan kemudian memandang Tianxiu Timur dengan tampang sombong, Chu Wuqing belum mengerti bahwa dia terjebak dalam tipuan Tianxiu Timur. Dengan pandangan dingin pada Dongfang Tianxiu, Chu Wuqing pertama kali melirik Kaisar Ziwei, dan berkata dengan dingin, mulai sekarang ibuku telah diracuni oleh Dongfang Tianxiu. Ling Hai, jangan, dia seharusnya tidak dihukum. Mendengar Chu dengan kejam, Kaisar Ziwei mengerutkan kening, menatap Dongfang Tianxiu, dan berkata dengan dingin, Dongfang Tianxiu, apa yang ingin kamu katakan? Menghadapi pertanyaan Kaisar Ziwei, Dongfang Tianxiu berkata, ini benar-benar omong kosong. Bagaimana saya bisa meracuni putri saya dan menghancurkan lautan roh yang kejam? Ia tidak punya bukti sama sekali, ia hanya dicuri dan dijebak. Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Chu tanpa sadar menghela nafas lega, meskipun dia sangat jelas, Dongfang Tianxiu benar-benar tidak dapat melarikan diri hari ini, tetapi dalam menghadapi kecerdikannya, Chu Ruking benar-benar tidak bisa memberikan cukup bukti. Di permukaan saja, semua ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Dongfang Tianxiu. Tidak ada alasan untuk menghukumnya. Setelah menarik napas panjang, Chu menunggu tanpa henti, menunggu pertanyaan Kaisar Ziwei. Namun, adegan yang mengejutkan Chu yang paling kejam muncul. Di hadapan kecanggihan Dongfang Tianxiu, Kaisar Ziwei mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Dongfang Tianxiu, kamu adalah seorang budak. Karena Tuan jika Anda telah menghukum Anda perlu membuat bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, alih-alih membiarkan Tuan membuktikannya. Apa yang Anda ingin saya ajarkan? Mendengar kata-kata Kaisar Ziwei, mata Dongfang Tianxiu melebar dan dia menatap Kaisar Ziwei dengan ekspresi luar biasa. Melihat penampilan Dongfang Tianxiu yang sulit dipercaya, Kaisar Ziwei menghela nafas dan berkata dengan sedih, Tuan Kaisar Tianyi telah pergi terlalu lama, dan beberapa orang telah lupa identitas mereka. Di sela-sela pidato, Kaisar Ziwei menoleh dan menatap Chu Rusifuli, Anda tidak perlu khawatir, selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah jatuh ke dalam martabat dan kemuliaan guru. Kata-kata Kaisar Ziwei baru saja jatuh, dan Kaisar Zunli berkata itu benar, tanpa ampun. Alasan mengapa saya tinggal di sini adalah untuk menggantikan saudara Chu dan melindungi keluarga kerajaan Chu. Keluhan. Mendengarkan kata-kata Kaisar Ziwei dan Kaisar Ziwei, mata Chu yang tanpa ampun tiba-tiba menjadi basah, dan tenggorokannya terasa sakit sehingga dia tidak bisa berbicara. Melihat Dongfang Tianxiu di kejauhan, aksen ini membentuk keluarga kerajaan Chu. Dengan suaranya sendiri, orang yang membawanya ke tahta dengan tangannya sendiri sekarang terlihat begitu terisolasi dan tak berdaya. Sekarang tampak bahwa 2 dari 5 penguasa besar negara ada di sini, satu adalah Kaisar Ziwei dan yang lainnya adalah Kaisar Pian. Tetapi jelas bahwa Kaisar Ziwei hanya melihat wajah keduanya, satu adalah Kaisar Tianyi dan yang lainnya adalah Chu Xingyun. Adapun Sui Liuxiang dan Kitano Gone apalagi. Kitano Gone with the Wind adalah istri barbar kuno, dan keberadaan harimau yang menakutkan. Gumen mengedipkan mata, dan Kitano harus taat karena Gumen, dia tidak akan pernah berani menentang apapun. Dan siapakah Guman? Itulah Jenderal Top Chu Xingyun, sama seperti Yu Zai, mereka semua mengakui Chu Xingyun sebagai yang utama, Menteri Humerus Chu Xingyun. Menghadapi pemandangan ini, Dongfang Tianxiu menarik napas dan berkata, maaf, leluhur saya, Kaisar Lingmu, bukan saya. Dihadapkan dengan kata-kata Dongfang Tianxiu, Kaisar Ziwei hanya bisa mengejek, sebaiknya kau jelaskan kepadaku, aku melihatmu sebagai keturunan Kaisar Lingmu, dan aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskannya, kalau tidak. Anda pikir saya akan berbicara omong kosong dengan Anda? Mendengar kata-kata Kaisar Ziwei, Dongfang Tianxiu menganga, dan tidak tahu harus berkata apa. Menyadari darah Kaisar Lingmu, seseorang harus mematuhi status tuan dan pelayan.
Begitu darah Kaisar Lingmu ditolak, sebagai orang luar, Kaisar Ziwei bahkan tidak peduli siapa yang benar atau salah, dan menembaknya langsung. Melihat ekspresi Dong Tianxiu yang terikat lidah, Pian Li menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saudara Chu menetapkan perintah, saya tidak ingin ada yang menghancurkannya, tetapi jika harus dihancurkan, maka tidak ada keraguan bahwa kekejaman adalah satu-satunya hak orang yang memenuhi syarat. Selama pidato, Kaisar Pian menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun tuduhan tanpa henti terhadap Anda harus menghasilkan bukti untuk membuktikan bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika tidak, mendengar kata-kata Kaisar Pian, Kaisar Ziwei mengangguk dan berkata, saya pikir itu bisa, lakukan saja. Mendengarkan kata-kata Kaisar Pian Piao dan Kaisar Ziwei, Chu menunggu tanpa ampun, tetapi tidak menunggu Tianxiu Timur memprotes. Menghadapi Sima Pian, dan Moli mengepalkan tangan mereka, Chu dengan kejam berkata, kali ini, itu sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi bagian dalam kamar Kaisar Besar Chu. Aku bisa menyelesaikannya sendiri, tanpa mengganggu kedua kaisar. Mendengar kata-kata kejam Chu, Sima Pian dan Moli tidak bisa tidak melihat Kaisar Abisal di sekitar mereka. Ketika cemberut, Kaisar Ziwei, dan Kaisar Pian, hanya mencoba membujuknya, Chu mengangkat dadanya tanpa ampun. Melihat dua kaisar besar tanpa gentar, Chu dengan kejam berkata, bisnis hari ini, aku tidak ingin diseret ke belakang, toh. Aku tidak ingin lebih banyak malam dan mimpi. Begitu kata-kata Chu Ruking jatuh, Dongfang Tianxiu tampaknya telah menangkap sedotan penyelamat dan berteriak, melihat itu, ia adalah hati nurani yang bersalah, dan ia tidak berani memberi saya waktu untuk mencari bukti. Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Kaisar Ziwei dan Kaisar Pian Piao mengerutkan kening. Di mata keduanya, bukan tidak mungkin untuk mengeksekusi Dongfang Tianxiu, tetapi paling tidak perlu untuk memiliki bukti kuat. Sambil merenung, Chu dengan kejam berkata, jangan lupa, Dongfang Tianxiu tentu saja seorang pelayan. Kalian adalah pengecualian. Kalian bisa menegur apa yang ingin aku lakukan, tapi dengarkan atau tidak, apakah kamu ingin memaksaku? Mendengar kata-kata Chu yang tak berperasaan, Sima Pian Kep dan Moli tiba-tiba tercengang. Begitu dia mendengar kata-kata kejam Chu, keduanya memang sangat marah. Tapi setelah hanya sedikit merenung, keduanya harus menundukkan kepala. Sima Rumblet adalah keturunan Kaisar Hou Tu. Sejauh menyangkut identitas, ia persis sama dengan Dongfang Tianxiu. Jika dia mengakui darah Kaisar Hou Tu, maka di depan Chu Ruthless, dia hanya seorang pelayan. Kualitas apa yang bisa dia paksa keturunan di Tianyi untuk mematuhi perintahnya? Jika Anda tidak mengenali darah Kaisar Hou Tu, maka ia tidak memiliki identitas, dan mengapa ia harus memerintahkan Chu kejam? Kaisar Ziwei lebih baik, ia murid Kaisar Tianyi, bukan budak. Namun, karena ini, ia bahkan kurang mampu berdiri di sisi orang luar, membantu orang luar, dan berperang melawan keturunan di Tianyi. Karena itu, jika Kaisar Ziwei mengakui bahwa dia adalah murid Kaisar Tianyi, dia hanya dapat mendukung Chu dengan kejam dan tidak perlu peduli tentang yang benar dan yang salah. Jika Anda tidak mengakui bahwa Anda adalah murid di Tianyi, maka Kaisar Ziwei tidak memiliki identitas dan hak apapun yang dapat menghentikan kekejaman Chu hari ini. Bahkan, sampai sekarang, Chu Ruqi tidak pernah meminta bantuan mereka, dan sepenuhnya mampu menyelesaikan semuanya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Ziwei Kaisar Zun dan Pian Li Kaisar Zun berbalik dan membantu Dongfang Tianxiu untuk berperang melawan kejam, aku takut mereka sama sekali bukan lawan. 3 kaisar, melawan 360 kaisar jurang, ini pasti kerugian. Melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, Chu dengan kejam berkata, mulai sekarang, semua hal yang harus saya lakukan harus dilakukan. Semua orang, hal-hal, dan hal-hal yang terhalang di depan saya akan dianggap pemberontak, dan pemberontak, satu-satunya akhir adalah kematian. Dengan bangga meluruskan dadanya, Chu dengan kejam berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, sekarang, mulailah memilih. Dia memandang Chu Ruking untuk waktu yang lama. Kaisar Ziwei tersenyum pahit, tanpa diduga, saya benar-benar tidak berharap. Tanpa belas kasihan, Anda tumbuh dewasa, dari Anda, saya sepertinya melihat guru sombong He Weifeng. Mengangguk-angguk, Sima Pian berkata, ini seperti putra saudara Chu, selama itu adalah hal yang diputuskan, tidak ada, benda tidak bisa dihentikan. Antara berbicara, Kaisar Ziwei dan Kaisar Pian Xiang saling melirik, dan kemudian mereka bangkit dari langit dan terbang menuju kehampaan yang berdampingan. Chu Ruking telah tumbuh dewasa dan tidak lagi membutuhkan perlindungan mereka. Keduanya sangat jelas bahwa jika mereka terus tinggal, mereka hanya akan menjadi kebalikan dari Chu yang kejam, dan hanya akan membatasi pengembangan Chu yang kejam, yang bukan hal yang baik baginya. Karena mereka tidak lagi diperlukan di sini, mereka secara alami tidak perlu tinggal. Untuk melawan bencana sekali seumur hidup, inilah saatnya bagi mereka untuk pergi dari sini, ikuti tanda langit berbintang yang ditinggalkan oleh Xiang Shuai, ikuti jejak Xiang Shuai, dan berbaris menuju lautan bintang. Setelah sekian lama, Kaisar Ziwei Moli benar-benar merindukan Mu Zai. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera mendatangi Anda Zai. Adapun menjentikan, sekarang, dia telah benar-benar memperbaiki rok bunga kuning aprikot dan bendera bunga kuning aprikot.
Terutama di Xinhuang 100 City Group, dua panglima perang jiwa yang disegel bahkan lebih terintegrasi ke dalam jiwa sisa Kaisar Houtu. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Terutama di bawah serangkaian berkat oleh Sima Qian, kekuatan dua prajurit jiwa mayat ini hampir sebanding dengan Kaisar 9 kesengsaraan. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, dia membutuhkan pertempuran yang lebih aktual untuk menjadi akrab dengan kontrol dan manipulasi dari dua panglima perang jiwa mayat ini. Selain itu, Sima Qian juga memiliki pemborosan kecil ini, yaitu, dalam hidupnya, dia bisa melihat Chu Xingyun lagi, sehingga, dia tidak akan menyesal. Menyaksikan Kaisar Ziwei dan kepergian Kaisar Qian, hati Chu yang tak berperasaan juga sangat rumit. Chu Ruqing tahu bahwa sejak saat ini, pasukan lama veteran di masa lalu telah meninggalkan sebanyak mungkin. Mulai saat ini, ia dianggap sebagai kaisar sejati keluarga kerajaan Great Chu. Sejak saat ini, dia benar-benar penguasa dunia. Setelah menarik napas panjang, Chu menundukkan kepalanya tanpa henti, dan menatap Dongfang Tianxiu dengan dingin. Dongfang Tianxiu, jangan buru-buru dan menangkapnya, apakah Anda harus memaksa saya untuk melakukannya sendiri? Menatap Chu yang kejam di udara dan 360 kaisar abisal di sekitarnya, Dongfang Tianxiu tidak terlalu panik. Melihat Chu Ruqing dengan dingin, Dongfang Tianxiu berkata, bagaimanapun, kamu adalah cucuku, ibumu adalah putriku, bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan padaku? Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Chu dengan kejam berkata, kamu sangat menyesal untuk menyebutkan ini. Bukan kamu, diam-diam membuat rencana, menghapus Ling Haiku, bukan, kamu, diam-diam meracuni ibumu. Mengangkat bahu, Dongfang Tianxiu berkata, saya katakan itu hanya tebakan pribadi Anda pada kenyataannya. Dengan lambaian tangannya, Chu berkata dengan kejam dan tidak sabar, kamu tidak harus bermain tipuan dan lidah konyol di sana. Semua orang dewasa, siapa yang bisa kamu tipu? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu dengan kejam berkata, tidak ada bukti yang dibutuhkan, siapa penerima manfaat terbesar, dan siapa pelakunya, alasan ini, apakah saya masih ingin mengajari Anda? Mengangkat bahu, Dongfang Tianxiu berkata, aku hanya menggantikanmu untuk saat ini. Jika kamu mau, kamu bisa mengambilnya sekarang. Apakah aku pernah menolakmu? Dengan terkekeh hina, Chu dengan kejam berkata, siapa yang berbicara seminggu yang lalu yang tidak akan membiarkan Chu Xingtian mengambil alih tahta dan membunuh semua keluarga Chu? Mengapa kamu tidak membiarkannya saat itu? Di antara kata-kata itu, Chu dengan kejam berkata, lupakan saja, aku benar-benar tidak sabar. Aku akan menemani kamu bermain dengan lidahmu di sini. Kamu hanya perlu tahu sedikit. Bahkan jika semuanya benar-benar tidak berhubungan dengan kamu, tetapi itu hanya curiga, kamu akan mati hari ini. Menghadapi kata-kata kejam Chu, Dongfang Tianxiu tidak hanya tidak panik, tetapi juga mencibir. Dengan bangga meluruskan dadanya, Chu dengan kejam berkata, kenapa? Aku benar-benar berpikir ada lebih dari 300 kaisar di sini, bisakah aku berurusan denganku? Di antara kata-kata itu, aliran udara biru yang bergejolak melompat dari tubuh Dongfang Tianxiu, seperti ular hijau-hijau terbang di udara. Berdiri dengan bangga di sana, Dongfang Tianxiu berkata, kamu mungkin sudah lupa tapi aku benar-benar menerimanya. Sebagai kepala dari 4 kaisar agung dari para leluhur veteran, apakah aku begitu baik untuk berurusan dengan? Merasakan volatilitas yang kuat dirilis oleh Dongfang Tianxiu, Chu Ruqi tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas, apa yang dipancarkan Dongfang Tianxiu jelas bukan fluktuasi energi biasa. Baik kualitatif maupun kuantitatif, jauh melampaui ruang lingkup kaisar biasa. Berdiri dengan bangga di balkon, Dongfang Tianxiu berkata, sebenarnya, Lingmu Patriark, yang juga pernah ke Lautan Bintang. Meskipun pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar memasuki Lautan Bintang, tetapi di Dragon Head Star, Lingmu Patriark sangat memuaskan. Dengan kata-kata Dongfang Tianxiu, semakin banyak aliran udara virus melompat keluar dari tubuh Dongfang Tianxiu satu demi satu, seperti ular roh, menari di udara. Menghadapi adegan ini, Chu dengan kasar melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata, jangan beri dia kesempatan, lakukan segera dan bawa dia ke saya. Dengan suara kejam Chu, saat berikutnya, lebih dari 300 kaisar abisal bergerak pada saat yang sama. Lebih dari 300 untuk sosok besar, seperti jaring raksasa, terbungkus ke arah Dongfang Tianxiu. Menghadapi banyak kaisar, Dongfang Tianxiu tidak hanya tidak panik, tetapi juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Melihat lebih dari 300 kaisar yang mulia, pengepungan akan sepenuhnya terbentuk saat berikutnya. Dongfang Tianxiu memelototi matanya dan berteriak, ingin membawaku. Kamu masih terlalu naif. Antara berbicara, tubuh Dongfang Tianxiu menyusut dengan keras, dan kemudian meledak seketika. Melihat sekeliling, tubuh Dongfang Tianxiu tiba-tiba meledak menjadi ratusan aliran udara biru hijau, seperti ular-ular hijau-hijau, melompat ke arah Chu tanpa ampun. Meskipun tubuh Chu kejam, ada lebih dari 300 kaisar abisal. Tetapi dalam menghadapi seni membelah dan menggabungkan Tianxiu Timur, lebih dari 300 kaisar abisal tidak bisa dihentikan sama sekali. Meskipun sebagian besar aliran udara virus dihancurkan oleh lebih dari 300 kaisar jurang.
Tapi ada lebih dari selusin dari ratusan aliran udara hijau dan biru, yang menerobos pengepungan berat dan muncul di sekitar tubuh kejam Chu. Seperti ular sanca raksasa, aliran udara virus itu dengan cepat melayang dan membungkus tubuh kejam Chu dengan kuat. Di saat berikutnya, di antara kilatan cahaya virus, lusinan aliran virus melayang bersama-sama, mengembun menjadi monster dengan kepala ular. Pada saat ini, monster dengan tubuh ular pertama melilitkan Chu dengan kejam dan erat dengan tubuh yang kokoh dan ramping, dan tawa menusuk terdengar dari mulut surat ular. Dalam menghadapi adegan ini, bahkan jika ada lebih dari 300 kaisar abisal di sekitar, tetapi mereka tidak berani memiliki gerakan sedikit pun di bawah tabu. Terjalin erat dengan Chu Ruchiles, Dongfang Tianxiu berkata, "Nak, biarkan aku mengajarimu untuk menjadi baik, tidak peduli berapa banyak tuan di sekitar Anda, tetapi selama Anda tidak kuat, Anda akhirnya akan dikendalikan oleh orang lain." Menghadapi kata-kata Dongfang Tianxiu, Chu Wuking mengangguk dengan serius dan mendesah, "Ya. Dibutuhkan kerja keras untuk membuat besi, dan mengandalkan orang lain secara membabi buta sulit untuk menjadi atmosfer." Di antara pidato, Chu menatap kekosongan dengan kekaguman. Ayah mengatakan tidak ada yang salah, kebijaksanaan menentukan batas atas seseorang, dan kekuatan menentukan batas bawah seseorang. Sekarang saya ingin datang, kalimat ini benar-benar benar. Namun demikian, dengan senyum mengejek, Dongfang Tianxiu berkata, "Sayang sekali ayahmu tidak bisa memberimu kebijaksanaan tertinggi, atau kekuatan luar biasa, jadi, kau ditakdirkan untuk menjadi putri duyung." Di sela-sela pembicaraan, Dongfang Tianxiu melihat sekeliling dan berkata, "Sekarang, apakah saya perlu mengajari Anda? Biarkan serangga ini meninggalkan saya segera, jika tidak, saya akan menggantung Anda di tempat." Mencekikku. Sambil terkekeh, Chu dengan kejam berkata, "Apakah kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu berbicara tentang keluarga? Bagaimana kejamnya sekarang?" Dengan senyum dingin, Dongfang Tianxiu berkata, "Orang Ming tidak berbicara diam-diam, karena Anda telah melihat semuanya, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda." Dengan napas panjang, Dongfang Tianxiu berkata, "Praktisi, bertarung dengan langit, bertarung dengan tanah, dan bahkan bertarung dengan orang-orang. Jika Anda tidak bertarung, cepat atau lambat, Anda akan mati dan mati." Jelas mengangguk, Chu dengan kejam berkata, "Karena itu masalahnya, maka kamu telah mengakui kejahatanmu, mengakui bahwa desain telah menghancurkan laut jiwaku, dan meracuni ibuku." Dengan dengusan dingin, Dongfang Tianxiu berkata, "Caraku, tidak ada yang bisa menghentikan. Putriku sudah pergi, aku bisa dilahirkan kembali, cucu-cucuku sudah pergi, aku masih punya cucu, bagaimana kalau mengorbankanmu? Jalan saya." Dengan senyum sedih dan suram, Chu berkata dengan kejam, "Semua orang mengatakan bahwa saya adalah seorang kaisar yang kejam dan hakim yang kejam, tetapi dibandingkan dengan Anda, saya kejam." Menghadapi kata-kata Chu yang kejam, Dongfang Tianxiu dengan jijik berkata, "Dunia ini seperti ini. Hanya yang kejam yang bisa bertahan hidup. Semakin kuat orang itu, semakin kejam tanpa kecuali." Mengangguk dengan penuh semangat, Chu dengan kejam berkata, "Ya. Aku mengakui apa yang kamu katakan masuk akal. Dalam hidupku, aku akan selalu mengingat ajaranmu dan pergi terus." "Apa? Semua jalan?" Mendengar kata-kata kejam Chu, Dongfang Tianxiu segera bingung. Tampak tertegun ke arah Chu dengan kejam, wajah Chu Ruking cerah, dan seluruh tubuh memancarkan vitalitas. Pada saat yang sama, napas hangat mengalir dari tubuh Chu Ruking diam-diam ke tubuh Dongfang Tianxiu, bahkan membuat Dongfang Tianxiu merasa hangat, bahkan ingin tidur siang dan tidur sebentar. Merasakan malas, perasaan mengantuk di sekujur tubuhnya, Dongfang Tianxiu terkejut. Sebagai seorang kaisar, bahkan jika Anda tidak tidur selama setahun, Anda tidak akan pernah merasa mengantuk, apalagi merasa mengantuk. Tapi sekarang, dia hanya merasa lumpuh, mengantuk, dan tidak sabar untuk segera tertidur. Dengan mata lebar yang enggan, Dongfang Tianxiu memandang Chu dengan kejam dan berkata, "Ada apa kekuatanmu? Kapan kekuatanmu pulih?" Dengan senyum ringan, Chu menggelengkan kepalanya tanpa ampun, "Ini bukan hal-hal yang harus kamu pedulikan. Pada saat terakhir vokal ini, kamu masih harus memikirkan apa yang akan terjadi. Waktumu hampir habis." "Apa? Bagaimana mungkin?" Merasa semakin panas dan bergegas ke dalam tubuh, Dongfang Tianxiu hanya merasakan otak pusing. Energi kejam Chu terlalu aneh, meskipun ia tidak menahannya, tetapi energi hangat berlalu, ia langsung mengonsumsi energi dalam tubuh. Tidak melahap, lebih tepatnya, itu menyala. Energi hangat berlalu, dan energi di tubuh Chu yang kejam langsung menyala dan berubah menjadi nyala api. Sebagai cicit dari Kaisar Lingmu, Dongfang Tianxiu secara alami juga dari kayu. Di antara 5 elemen, kayu membuat api, jadi, ketika Chu dengan kejam memasukkan api nyata ke-6 yang ada di tubuhnya ke tubuh Dongfang Tianxiu, ia langsung menyalakan energi kayu itu dan mengubahnya menjadi energi api. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa sekali nyala api ini dinyalakan, ia akan terbakar. Kecuali seseorang dengan garis keturunan 99S mendalam segera menyerang untuk menekan, adalah mungkin untuk memadamkan api ini. Jika tidak, semua energi kayu di tubuh Dongfang Tianxiu akan dinyalakan secara tak terkendali, dengan cepat berubah dari energi kayu menjadi energi api yang menyala.
Sejauh menyangkut Dongfang Tianxiu, tidak ada kemampuan untuk mengganggu proses ini. Jika Dongfang Tianxiu adalah barel minyak tanah, maka pada saat ini, barel minyak tanah ini telah sepenuhnya dinyalakan. Jika minyak tanah dinyalakan dituangkan dengan minyak tanah itu hanya akan menjadi semakin makmur, dan tidak akan hancur. Karena alasan inilah Chu Ruqing membuat pernyataan seperti itu. Seperti yang dikatakan Chu Ruqing, jika Dongfang Tianxiu tidak menjelaskan masalah ini sesegera mungkin, maka tidak ada kesempatan untuk mengatakan bahwa waktunya benar-benar habis. Melihat Chu Ruqi dengan ngeri, Dongfang Tianxiu meraung dengan marah, Kamu benar-benar berani membunuhku. Jangan lupa, aku kakekmu. Cium kakekmu, kamu tidak takut orang di dunia menunjuk ke arahmu tulang belakang. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya. Dongfang Tianxiu berkata, di mana saya bisa melepaskan tangan. Pada kenyataannya, saya tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sini, semuanya dibawa sendiri. Saya membawanya sendiri. Tiba-tiba menatap Chu Ruqi Leslie, dan apa yang dia lihat adalah cahaya berwarna-warni yang menyelimuti tubuh Chu Ruqing. Melihat cahaya warna-warni yang dipadatkan oleh hukum surga, Dongfang Tianxiu tiba-tiba menunjukkan warna keputusasaan. Pada saat ini, Dongfang Tianxiu telah memahami. Sebelum Chu Xingyun pergi, dia pasti telah menetapkan hukum surga pada tubuh Ru yang kejam, dan itu secara khusus ditujukan kepadanya. Jika Dongfang Tianxiu secara pribadi tidak berurusan dengan Chu kejam, maka tidak ada yang akan terjadi. Namun, begitu Dongfang Tianxiu tidak peduli dengan keluarganya, dia berani berurusan dengan kejam dengan Chu, maka hukum surga dan cara yang ditetapkan oleh Chu Xingyun sebelumnya akan segera dibuka. Karena itu, ketika tangan Dongfang Tianxiu yang kejam pada Chu, hukum langit dan bumi bekerja, secara otomatis menyalakan api matahari yang sebenarnya dalam tubuh Chu Wuqing, dan menyalakan energi kayu di tubuh Dongfang Tianxiu. Mulai sekarang, apalagi Dongfang Tianxiu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan jika Chu kejam, dia tidak bisa menghentikannya. Mulai sekarang, melihat ke seluruh dunia, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya hanya satu orang, yaitu Chu Xingyun. Di sela-sela pikiran, Dongfang Tianxiu mengangkat kepalanya dengan keras dan menggeram, keluar. Chu Xingyun, kamu keluar padaku. Aku tahu kamu kembali, keluarlah padaku. Menghadapi deru Dongfang Tianxiu, ada keheningan antara langit dan bumi, dan Chu Xingyun tidak keluar. Dongfang Tianxiu menjadi semakin cemas dan merobek tenggorokannya dan berkata dengan marah, mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan anakmu membunuh kakeknya dengan tangannya sendiri? Apakah kamu tidak takut dengan bau busuk selama ribuan tahun? Menghadapi deru Dongfang Tianxiu, desahan terdengar dari kekosongan. Ya, Chu Xingyun tidak keberatan dengan hidup dan mati Dongfang Tianxiu. Namun, sebagai putranya sendiri, ia harus mempertimbangkan masa depan Chu yang kejam. Bagaimanapun, Dongfang Tianxiu adalah kakek yang kejam, kakek pro. Jika Dongfang Tianxiu benar-benar terbunuh di tangan Chu Ruqing, maka ribuan tahun kemudian, terlepas dari kebenarannya, Chu Ruqing pasti akan meninggalkan baunya selama ribuan tahun, dan tidak ada yang bisa memulihkannya. Dalam desahan, udara bergolak, dan sosok Chu Xingyun muncul di kehampaan. Tiba-tiba melihat Chu Xingyun muncul, dalam sekejap. Lebih dari 300 kaisar keluarga jurang, semua membungkuk dengan hormat memberi hormat Chu Xingyun. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, tidak, kamu kembali dulu, kamu tidak diperlukan di sini. Menghadapi perintah Chu Xingyun, semua kaisar abisal tidak ragu-ragu, menoleh untuk pertama kalinya, memimpin pasukan elit mereka, dan mundur seperti gelombang. Mengabaikan penarikan pasukan abisal, sisi lain. Chu Xingyun menatap dingin ke jalan Dongfang Tianxiu, kamu benar-benar pintar dan menemukan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kamu harus tahu bahwa Andalah, bukan orang lain, yang benar-benar membunuhmu. Dengan senyum puas, Dongfang Tianxiu berkata, apa yang sebenarnya adalah orang lain peduli, tapi saya tidak peduli. Selama saya bisa hidup, saya tidak keberatan dengan detail seperti itu. Di antara pembicaraan itu, Dongfang Tianxiu meluruskan dadanya dan dengan bangga berkata, apa yang masih kau lakukan, aku tidak buru-buru melepaskan kekuatan nyala api di tubuhku. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, orang-orang, selalu harus membayar untuk apa yang mereka lakukan, dan Anda tidak bisa menjadi pengecualian. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memalingkan kepalanya untuk melihat Chu dengan kejam, dan berkata sambil tersenyum, setelah beberapa saat, ketika api Liu yang Anda benar-benar membakar esensi Willow-nya, kemurniannya akan sangat meningkat, cukup untuk menahan kerja keras Anda selama ribuan tahun. Apa? 10 tahun kerja keras. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Chu Ruqing tiba-tiba melebar ketakutan. Menghadapi kejutan kejam Chu Xingyun mengangguk dan berkata, meskipun Dongfang Tianxiu tidak terlalu baik, Anda harus tahu bahwa esensi kayu Willow dalam tubuhnya diwarisi dari Kaisar Lingmu. Mengangguk dengan jelas, Chu dengan kejam berkata, dengan cara ini. Bukankah esensi Willow yang terkumpul di tubuhnya telah terakumulasi selama lebih dari 10.000 tahun? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, setelah penyulingan, 90% dari esensi Willow akan berubah menjadi api nyata matahari. Setelah menyerap api nyata matahari, kekuatanmu akan mendapatkan peningkatan 100 kali lipat.
Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menatap Dongfang Tianxiu dan tersenyum. Adapun esensi Willow yang tersisa itu adalah esensi dari esensi, tapi aku tidak sopan. Sambil tersenyum pada Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun berkata, ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Saya akan disambut untuk sementara waktu. Tubuh Dharma Willow saya membutuhkan nutrisi dari esensi Willow ini. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, ayah kita, apakah kita benar-benar duduk di tanah dan membagi barang curian? Dengan marah, Chu Xingyun melotot dan Chu Xingyun berkata, bocah ini, bagaimana mengatakannya? Apakah kamu bukan keluarga? Ini hanya hadiah kakekmu untuk dua kakek kita, bagaimana bisa dikatakan itu adalah bagian dari jarahan? Ya, ini hadiah, dan ini hadiah yang murah hati, hehe. Dengan anggukan kepuasan, Chu Xingyun terlihat seperti anak kecil, dan dia tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga ini kakekmu, dia tidak baik padamu, siapa yang baik padanya? Dengan sedikit melirik Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun melanjutkan, lihat kali ini. Betapa bermurah hati kakekmu, secara langsung memperbaiki Wanyan sebagai hadiah untuk dua kakek kami, kamu harus mengingat kebaikan lelaki tuanya di masa depan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, mulut Dongfang Tianxiu terbuka dan terbuka, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pertama, karena matahari membakar, Dongfang Tianxiu sudah sangat lemah, dan tidak ada banyak daya sama sekali. Kedua, Chu Xingyun tidak ingin dia berbicara, jadi dia secara alami tidak bisa mengeluarkan suara. Di bawah tatapan marah Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun berkata, baiklah. Meskipun Anda meracuni janda permaisuri Dacu dan menghancurkan lautan roh Kaisar Taizong Kaisar Dacu dengan sebuah rencana tapi Anda menggunakan kultivasi seseorang untuk mengampuni dosa, dan kami dapat menerima ketulusan Anda. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menoleh dan menatap Chu dengan kejam, tanpa henti, fondasi kakekmu hancur dan tidak bisa lagi diolah. Anda harus membawanya kembali ke istana dan mencurahkan istananya sendiri, biarkan kakekmu hidup tahu. Apa? Berikan istanaku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Chu Ruking tiba-tiba melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, kenapa ini tidak bisa diterima? Aku tidak bisa enggan, yaitu istana yang kamu tinggali dalam 3 tahun terakhir, aku akan tinggal bersama kakekmu di masa depan, sudahkah kamu mendengar? Apa? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Ruking tiba-tiba tersenyum. Awalnya, Chu dengan kejam berpikir bahwa dia ingin melepaskan aula paling mulia dari keluarga kerajaannya. Tetapi dalam 3 tahun terakhir ini merujuk pada himpunan dingin yang rusak di Istana Dingin. Meskipun mereka semua disebut aula, perbedaan antara keduanya sangat jauh. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun dan Chu Ruchi, saya mengatakan bahwa dia langsung mengatur paruh kedua hidupnya. Dongtian Tianxiu menari dengan gembira, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam amarahnya, Chu Xingyun terus berkata, benar. Kakekmu memberimu teh terakhir kali. Ingatlah untuk menyiapkannya dengan kakekmu. Ayahnya suka meminumnya, jangan ketinggalan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu Ruking bingung lagi, teh apa? Melihat linglung Chu Ruking, Chu Xingyun mengertakkan gigi dan berkata, anakmu. Mengapa ingatannya begitu buruk? Apakah kamu lupa? Ibumu baru saja minum teh itu terakhir kali, apakah Anda tidak ingin tidur? Mendengar kata-kata ayahnya, Chu Ruking tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya berbicara tentang teh itu. Memang, setelah minum teh itu, Nangong Huayan tidak bisa tidur, itu jelas teh beracun. Melihat Chu Xingyun dengan kagum, baru kali ini Chu menemukan bahwa banyak hal yang Dongfang Tianxiu katakan ternyata benar. Semakin kuat orang itu, semakin kejam. Meskipun Chu Xingyun adalah seorang pria sejati, ia jelas tidak bertele-tele. Tampaknya saya hanya berbicara dan tertawa dengan putra saya, dan tidak ada kekejaman dalam apa yang saya katakan. Tetapi pada kenyataannya, makna yang diungkapkan dalam kata-kata Chu Xingyun, antara kata-kata dan kalimat dingin dan dingin, yang membuat orang merasa dingin. Chu tanpa belas kasihan, tapi untungnya ini adalah ayahnya. Jika tidak, dengan kebijaksanaan dan keganasan Chu Xingyun, dia bahkan tidak tahu bagaimana mati. Seringkali, sebagai teman dan kerabat, Anda tidak akan pernah melihat betapa menyeramkannya seseorang. Hanya ketika suatu hari orang ini menjadi lawan Anda, atau bahkan musuh, Anda mengerti apa itu ketakutan dan mimpi buruk. Ucapan Chu Xingyun barusan terdengar sangat murah hati dan memaafkan. Kita perlu membawa Dongfang Tianxiu kembali ke istana kekaisaran dan menunggunya dengan baik. Bahkan aula utama tempat kaisar tinggal setiap hari harus membiarkan Dongfang Tianxiu tinggal. Betapa berbakti. Namun faktanya, kebenarannya adalah bahwa aula yang disebutkan oleh Chu Xingyun adalah sudut paling barat laut, aula yang paling gelap dan paling lembab, aula istana dingin yang paling suram. Sebagai contoh lain, Chu Xingyun mengatakan kepada Chu untuk menjadi kejam, dan untuk meletakkan teh yang baik, yang merupakan teh favorit Ibu Suri, sering kepada Dongfang Tianxiu, betapa berbakti. Ibu Suri suka minum teh, dan dia minum teh sehingga dia tidak bisa tidur lagi, yang secara alami merupakan harta alami, teh kerajaan utama. Tapi sebenarnya, Chu Xingyun mengacu pada yang sangat beracun.
Setelah menyesap, itu tidak diketahui oleh personel, dan teh beracun itu tertidur selama ribuan tahun. Menggabungkan dua kalimat dan memberitahu orang luar bahwa keluarga kerajaan Chu masih penuh kasih sayang, dermawan, dan toleran. Tapi ketika Chu mendengarnya tanpa ampun, dia hanya merasa dingin di tulang. Arti sebenarnya dari kata-kata Chu Xingyun adalah untuk mengambil orang tua itu kembali, menaruhnya di istana yang dingin, minum teh beracun, dan kemudian membiarkannya tidur di istana yang dingin, tidak pernah membiarkannya mati, tetapi tidak pernah membiarkannya bangun datang ke sini. Apakah beracun? Yang lebih kejam daripada mati adalah membiarkan Anda mati lebih baik daripada hidup. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Dongfang Tianxiu benar-benar takut dan membuka mulutnya dengan kasar, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat wajah menakutkan Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun menurunkan suaranya, dan berkata dengan dingin, "Jangan salahkan aku hanya menggunakan cara sendiri, tetapi juga yang lain." Setelah berbicara, Chu Xingyun diam-diam melambaikan dua aliran udara merah, hijau dan dua dari tubuh Dongfang Tianxiu. Di antara mereka, aliran udara merah secara alami membakar esensi kayu willow dari Dongfang Tianxiu dan memadamkan api matahari yang sebenarnya. Setelah menyerap kelompok kebakaran nyata ini, Chu Ruking akan langsung memiliki 10.000 tahun budidaya, dan kekuatannya sebanding dengan perampokan. Aliran udara biru hijau adalah energi paling murni dari willow di bawah pemurnian matahari. Ini adalah makanan yang tak tergantikan untuk Void Dharma Chu Xingyun. Anda harus tahu bahwa berkultivasi berlebihan selama ribuan tahun. Namun, dibandingkan dengan Wanyan Xiwei, esensi kayu willow dari Kaisar Lingmu tidak tergantikan. 10.000 tahun lobak sangat berharga, tetapi 10.000 tahun ginseng sudah cukup untuk hidup dan mati. Tubuh Void Dharma Chu Xingyun dipadatkan dari inti pohon willow berongga. Namun, meskipun inti dari pohon willow cekung lagi, itu hanya bibit lembut kecil, masih sangat muda dan sangat lemah. Begitu terserap roh-roh halus ke ekstrim, tubuh Dharma kosong disempurnakan oleh willow Chu Xingyun akan mendapatkan pertumbuhan yang tak terbayangkan. Meskipun mereka semua memiliki hukum batal, apa yang disebut hukum ruang. Tetapi bibit kecil yang lembut, hukum kekosongan yang dapat ditampung, dan energi kekosongan yang dapat didesak ternyata sangat lemah. Dan begitu cukup esensi willow diserap, bibit kecil dan lembut tumbuh dengan cepat dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, yang merupakan masalah lain. Meskipun esensi kayu willow tidak akan memungkinkan Chu Xingyun untuk mendapatkan sedikit peningkatan. Tetapi itu akan membiarkan tubuh Void Dharmanya, dari tahap pembibitan, langsung hingga dewasa, dan bahkan dewasa. Begitu dewasa, jarak yang bisa ditempuh Void Dharma Body lebih jauh, dan jarak ruang yang dilipat lebih panjang. Yang paling penting adalah bahwa tubuh Dharma Void yang memasuki tubuh orang dewasa dapat digunakan untuk melakukan fenomena magis. Ketika saya masih muda, itu seperti manusia biasa, lebih dari 1 meter, kurang dari 2 meter. Ketika dia besar, dia sangat tinggi sehingga dia bisa berdiri ke bumi. Terutama ketika tubuh ular sanca menjelma, panjangnya lebih dari 3.000 meter, dan bertengkar dengan naga racun purba. Oleh karena itu, kelompok roh willow ini benar-benar terlalu penting bagi Chu Xingyun. Tanpa kelompok roh willow ini, dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun bagi Void Dharma untuk memasuki kedewasaan. Meskipun kultivasi sangat berharga, ada terlalu banyak hal yang dapat meningkatkan kultivasi. Faktanya, persik datar di dunia roh sejati, selain meningkatkan distorsi kekuatan spiritual, juga dapat mempromosikan sejumlah besar praktik kultivasi. Sebagian besar harta surgawi dan duniawi dapat ditingkatkan ke tingkat tertentu, bahkan teh wudao tidak terkecuali. Meskipun budidaya itu penting, itu tidak begitu penting, dan itu diharapkan. Dan harta alami seperti esensi willow bawaan benar-benar terlalu langka dan benar-benar langka. Melihat kerja kerasnya selama bertahun-tahun itu hancur sekali. Dongfang Tianxiu akhirnya menunjukkan rasa sakit dan penyesalannya. Melihat Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun berkata, "Mengapa kamu mengatakan kamu ingin? Kamu menginginkan kekuatan, status kekayaan, sumber daya, kamu memberitahuku dengan baik, aku bisa membuka dunia untukmu." Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, "Ini memalukan. Meskipun saya tidak mau, tapi, jangan bilang saya tidak memberi Anda kesempatan. Jika Anda bisa mengambil penangkal Huayan, bagaimana jika saya membiarkan Anda pergi?" Penangkal Huayan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dongfang Tianxiu tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu racun apa itu, saya hanya tahu itu leluhur Lingmu, racun yang saya dapatkan dari kepala naga, bahkan Kaisar Zun tidak bisa menolak." Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Aku bahkan tidak tahu apa itu racun, jadi aku berani meracuni Huayan, dan itu juga menghancurkan Linghai anakku, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Mendengar kata-kata ayahnya, Chu menghela nafas tanpa belas kasihan dan menggelengkan kepalanya, "Lupakan ayah, dia sudah sangat sedih, kupikir, itu sudah cukup." Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Kamu bisa mengabaikannya dan merusak kebencian dantianmu, tapi bagaimana dengan ibumu? Tanpa penawar racun, dia tidak akan bisa tidur lama, tidak ada bedanya dengan kematian."
Sambil menggelengkan kepalanya kesakitan, Chu dengan kejam berkata, aku tahu dia pasti sial, tapi, jika kita benar-benar membunuhnya, kita tidak akan bisa menutupi mulut, mari kita lupakan saja, aku tidak berharap bahwa keluarga besar Chu kita seperti ini tanpa ampun. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tidak mengatakan dia akan membunuhnya, hanya saja. Aku akan menaruh racunnya pada ibumu dan menaruhnya di atasnya, bukan. Sambil menghela nafas, Chu dengan kejam berkata, apa bedanya membunuhnya? Lagi pula, bagaimanapun juga, dia adalah kakekku, bukan. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, ya, meskipun aku ayahmu, tetapi kamu adalah patriark keluarga Chu saat ini, kamu membicarakannya, apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Dengan napas panjang, Chu berkata dengan kejam, karena kamu membuat kesalahan, kamu harus menerima hukuman, tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Di antara kata-kata itu, Chu Ruqing menatap Dongfang Tianxiu dan berkata dengan suara dingin, dia sekarang telah dihapuskan dan dibudidayakan. Dalam kehidupan ini, dia tidak bisa lagi berlatih, jadi mati saja, itu dia. Mengernyitkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak ada yang absolut dalam segala hal, Anda tidak takut pada metode rahasia atau berarti ia telah menguasai, memulihkan kekuatannya, dan memutar kepalanya untuk melikuidasi dengan Anda. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu dengan kejam berkata, jika dia memulihkan kekuatannya, itu berarti langit berwarna hijau bersamanya, dia putus asa. Setelah jeda, Chu dengan kejam melanjutkan, adapun likuidasi bersamaku, Jika pada saat itu, jika aku bukan lawannya, itu juga sialanku, tidak ada yang istimewa. Mendengar Chu dengan kejam, Chu Xingyun mengangguk dengan nyaman dan berkata, bagus sekali, bagus sekali. Ini anakku Chu Xingyun. Menghadapi pujian Chu Xingyun, Chu tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak bingung dan berkata, mengapa? Ayah tidak menyalahkan saya karena bimbang, kebaikan wanita. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, insiden ini adalah ujian untuk Anda. Setelah melihat Dongfang Tianxiu, dan kemudian cucu dengan kejam, Chu Xingyun berkata, jika Anda benar-benar menaruh racun di Dongfang Tianxiu dan mengenai istana yang dingin sesuai dengan apa yang saya katakan, maka Anda masihlah mantan Anda, hanya cocok pemerintahan tertinggi di dunia surga dan bumi ini. Melihat Chu Xingyun kosong, Chu dengan kejam berkata, saya sangat puas bisa mengendalikan satu sisi dunia, dan ternyata bahkan jika itu hanya satu sisi dunia, saya telah membuat kekacauan. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, hatimu baik, Anda memiliki ambisi, Anda memiliki antusiasme. Sangat disayangkan bahwa mantan Anda, Zida hanya jarang, dan ambisi jauh dari kemampuan Anda yang sebenarnya, sehingga Anda akan salah semuanya salah, semua kerugian hilang. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun berkata, tapi sekarang berbeda, kebijaksanaan Anda tidak lagi menjadi masalah, kekuatan tidak lagi menjadi masalah, dan dengan ambisi dan motivasi Anda, saya percaya. Anda tidak akan pernah membiarkan saya kecewa. Setelah dengan malu-malu berdeham, Chu Wuqing berkata dengan malu, tapi apa hubungannya ini dengan masalah ini? Mengapa kelemahan dan pengampunan saya mendapatkan persetujuan Anda? Menghadapi pertanyaan kejam Chu Xingyun mengangkat wajahnya dengan serius. Menatap Chu Ruqing dengan dalam, Chu Xingyun berkata, semua orang membuat kesalahan. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Chu mengangguk tanpa ampun dan berkata, kamu benar pada kenyataannya. Semua orang membuat kesalahan. Orang-orang pintar yang disebut tidak pernah membuat kesalahan, hanya kesalahan yang sama, cobalah untuk tidak membuat dua kali hanya. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, karena semua orang akan membuat kesalahan, sebagai atasan, sangat penting untuk memiliki hati toleransi dan hati pengampunan. Menatap secara mendalam pada Chu Wuqing, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius, di masa lalu, Anda berpikir bahwa kekuatan pribadi adalah yang paling penting, kekuatan adalah raja, kekuatan yang tak terkalahkan benar-benar tak terkalahkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu menggelengkan kepalanya tanpa ampun dan berkata, ya, aku benar-benar bodoh saat itu. Bahkan, orang bijak itu benar-benar tak terkalahkan. Menghadapi kata-kata Chu yang kejam, Chu Xingyun tersenyum sedikit, namun, bahkan jika kamu pintar, bisakah kamu melakukan semuanya di dunia sendirian? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu dengan kejam berkata, bagaimana mungkin? Ada ratusan juta orang di dunia. Bahkan jika seseorang 10 juta, tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan satu orang untuk melakukan segalanya. Setelah jeda, Chu dengan kejam melanjutkan, namun, sebagai orang bijak, ia secara alami dapat mengetahui orang yang kompeten, dan memilih bawahan yang cerdas dan cakap sebagai lengan kiri dan lengan kanannya. Memandang Chu Xingyun dan berkata, sama seperti ayahnya, ia menggali 7 jenderal ras manusia, kemudian mengolahnya dengan hati-hati, dan mengolahnya dengan penuh semangat, sehingga mereka bisa menjadi talenta balok alami. Dapat membantu saya berbagi kekhawatiran saya. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, di antara dunia, ada lebih banyak orang pintar. Mengapa mereka menggunakannya untukku? Melihat Chu Ruqing, Chu Xingyun berkata, jangan berbicara tentang orang lain, dalam hal Bai Bing saja, apakah Anda pikir kebijaksanaannya lebih rendah dari saya?
Tapi mengapa dia bersedia menggunakannya untuk saya? Melihat Chu dengan kosong, Xing Yun kabut kejam Chu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.